Novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui berlanjut yang ke-2081 up, semoga dengan novel ini. Cerita pun berlanjut. Formasi pedang yang menutupi langit. Saat leluhur tua klan Sen meraung keras, kekuatan agung melonjak keluar dari badannya, dan cahaya langit seluruh orangnya mengalir ke langit, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Detik berikutnya, pedang Ki seperti pelangi. Orang hanya bisa melihat pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya bersiul keluar dari badan leluhur klan Sen, langsung menopang seluruh formasi pertempuran Raja Agung. Setiap Ki pedang melepaskan ketajaman yang luar biasa, berdengung dengan puluhan juta pedang yang berniat untuk sedikitnya. Selain itu, formasi pedang raksasa ini mengandung aura membunuh yang tak ada habisnya. Adegan ini sangat menggetarkan hati. Formasi pedang menutupi langit adalah formasi pedang peringkat ketiga dari klan pedang awan hijau kami, dan dikatakan bahwa tidak ada yang berhasil mengembangkannya selama ribuan tahun. Aku tidak menyangka Sen Pei Dou benar-benar berhasil mengembangkannya. Untungnya, ada formasi pertempuran Raja Agung untuk melindungi kita. Jika tidak, aku takut begitu formasi pedang peneduh langit menekan, kita semua akan mati. Dengan Sen Pei Dou menguasai formasi pedang yang begitu kuat, Patriark dalam bahaya. Murid-murid dari klan pedang awan hijau, semuanya memiliki wajah yang berat, sangat mengkhawatirkan keselamatan Yun San. Formasi ini cukup luar biasa, di alam yang sama, saya khawatir tidak banyak orang yang bisa menghalanginya. Alis panjang berkata dengan suara yang dalam. Dia mahir dalam formasi dan bisa membuat formasi pembunuhan orang suci, dan dengan sekilas, dia bisa mengatakan bahwa formasi pedang penutup langit itu luar biasa. Itu jelas merupakan formasi pembunuhan super. Yun Si berkata, klan pedang King Yun kami memiliki 10 formasi pedang utama, dan formasi pedang penutup langit berada di peringkat ketiga, dan saya mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, para pendahulu kami dari klan pedang King Yun telah menggunakan formasi pedang penutup langit untuk membunuh anggota ras langit yang kuat. Ayah pernah ingin mengembangkan formasi pedang ini juga, tapi metode kultivasinya diperoleh oleh Sen Pei Dou. Ayah dalam bahaya. Wajah cantik Yun Si tidak berdarah, sepasang matanya yang indah menatap ke tengah formasi pertempuran Raja Agung, seluruh hatinya di tenggorokannya. Tiba-tiba, alis panjang berkata, meskipun formasi pedang ini luar biasa, bukan tidak mungkin untuk ditembus. Setelah mendengar ini, tatapan semua orang, serempak, mendarat di wajah alis panjang. Metode apa? Hal lama yang kamu katakan dengan cepat. Ye Kui mendesak. Alis panjang berkata, menurut pemahaman Poverty Road tentang formasi, setidaknya ada 3 cara untuk mematahkan formasi pedang ini. Sering dikatakan bahwa satu kekuatan melanggar semua hukum, di depan kekuatan absolut, gerakan dan bakat apapun semuanya adalah harimau kertas. Selama kultivasi Patriark Yun San jauh melebihi kultivasi Sen Pei Dou, formasi pedang peneduh langit dapat dipatahkan juga. Kerumunan itu memutar mata mereka. Yun San berada di alam yang sebanding dengan Sen Pei Dou, dan tidak mungkin kultivasinya jauh melebihi kultivasi Sen Pei Dou dalam waktu singkat, jadi pendekatan ini sama sekali tidak realistis. Metode kedua adalah menggunakan kekuatan eksternal untuk mematahkan formasi pedang. Alis panjang berkata, pedang pemenggalan langit di tangan Patriark Yun San adalah artefak langit Zenzong dari klan pedang King Yun. Selama artefak langit ini diaktifkan, formasi pedang penahan langit juga bisa dipatahkan. Kerumunan sekali lagi memutar mata mereka. Jika senjata langit semudah itu untuk diaktifkan, lalu mengapa Ye Kui perlu dikejar? Orang harus tahu bahwa badan Ye Kui memiliki 5 tripod Qian Kun di atasnya, dan selama salah satunya diaktifkan sepenuhnya, itu akan dapat dengan mudah meledakkan kultivator Raja Bijak sampai mati. Tidak mungkin bagi Yun San untuk mengaktifkan pedang pemenggalan langit bahkan jika dia memiliki kultivasi seorang Sage Agung, kecuali tentu saja, penggunaan daro esensi binatang langit digunakan, maka pedang pemenggalan langit dapat menggunakan 1/10.000 kekuatannya. 1/10.000 dari kekuatan pedang pemenggal kepala langit seharusnya juga bisa menembus formasi pedang penghancur langit, tapi hasil dari itu adalah mengorbankan seekor makhluk langit. Harga ini sangat berat, bahkan klan pedang awan hijau, aku khawatir mereka tidak memiliki banyak Divine Beast. Apa metode ketiga? Ye Kui bertanya. Alis panjang memandang Ye Kui dan berkata sambil tersenyum, metode ketiga membutuhkan bantuanmu.
Bukankah kamu memiliki cambuk pemukul dewa di tanganmu? Selama kamu meminjamkan cambuk pemukul dewa kepada pemimpin klan Gunung Awan, maka pemimpin klan Gunung Awan akan memiliki kekuatan untuk melawan kultivator Raja Bijak. Shen Peidou hanya berada di alam orang suci agung sekarang. Jika Patriark Gunung Awan memegang cambuk pemukul dewa, dia seharusnya bisa menerobos formasi pedang. Hati Ye Kui bergejolak. Ya, bagaimana saya bisa melupakan God Beating Whip? Dia buru-buru menatap Yun San, hanya untuk melihat bahwa Yun San sangat tenang dalam menghadapi ki pedang yang bergelora, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ayah mertua tua begitu tenang, mungkinkah dia punya cara untuk mematahkan formasi? Saat Ye Kui berspekulasi, dia mendengar suara leluhur tua klan Shen datang dari dalam formasi pertempuran Raja Agung. Formasi pedang penutup langit berada di peringkat ketiga di antara semua formasi pedang dari klan pedang King Yun, dan aku membutuhkan waktu 3000 tahun penuh untuk berhasil mengembangkan formasi ini. Yun San, meskipun kamu mampu mengembangkan langkah etiril awan hijau ke alam ketiga, kamu tidak akan pernah bisa memblokir formasi pedang peneduh langit milikku. Pada titik inilah Yun San mengangkat kepalanya untuk melihat formasi pedang yang menahan kekosongan. Shen Peidou, apa menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu telah berhasil mengembangkan formasi pedang ini? Karena saya tahu, lalu bagaimana mungkin saya tidak punya rencana untuk menghadapinya? Formasi pedang penutup langit memang luar biasa, tetapi jika Anda ingin menggunakan formasi ini untuk membunuh saya khawatir Anda akan kecewa. Saat kata-kata Yun San jatuh, cahaya pedang yang menakutkan melesat dari badannya, seperti naga dewa yang terbang melintasi 9 langit, mengaum dengan keras. Segera, tatapan kerumunan orang tertarik. Hanya untuk melihat bahwa di tengah formasi pertempuran Raja Agung, badan Yun San bersinar terang, seperti api yang berkobar, dan seluruh badannya bersinar dengan cahaya langit, seperti bintang besar. Shen Peidou, agar formasi penutup surga agung dikorbankan oleh pengkhianat sepertimu, itu benar-benar merusak prestise formasi pedang ini. Tatapan Yun San sangat tajam, seperti dua pedang surgawi yang menembus kehampaan dan menatap Shen Peidou, memancarkan cahaya yang menghentikan jantung. Keempat mata itu saling berhadapan. Hati Shen Peidou bergetar. Mungkinkah Yun San benar-benar mampu menerobos formasi pedang menutupi langit? Mustahil. Di alam yang sama, kecuali Yun San membuat formasi pedang yang lebih kuat untuk mematahkan formasi pedang peneduh langit. Dan dari semua formasi pedang dari klan pedang awan hijau, formasi pedang bayangan langit menempati urutan ketiga, dan dua formasi pedang di depannya adalah formasi pedang pelindung klan dan formasi pedang burung vermilion. Formasi pedang pelindung klan melindungi klan, dan untuk formasi pedang burung vermilion, sudah lama hilang, jadi sama sekali tidak mungkin bagi Yun San untuk menerobos formasi pedang bayangan langit saya. Memikirkan hal ini, leluhur tua klan Shen menjadi jauh lebih tenang di dalam hati dan tertawa dingin. Yun San, jangan banyak bicara, aku akan memberimu 1/4 jam untuk mematahkan formasi. Jika kamu tidak dapat mematahkan formasi pedang bayangan langit, maka aku akan menyuruhmu pergi. Pada saat ini, di luar formasi pedang pelindung klan, suara Wu Ji Tianzun terdengar. Shen Peidou, jangan buang waktu. Gunakan formasi pedang untuk menghabisi Yun San, agar tidak terlambat. Mendengar ini, para murid di tempat kejadian memandang Shen Peidou dengan marah, mengutuk di dalam hati, pengkhianat yang mengkhianati klan, tidak akan mati. Shen Peidou tertawa, Wu Ji, jangan khawatir, bahkan jika Yun San memiliki kekuatan surgawi, tidak mungkin baginya untuk menerobos formasi pedang yang meliputi surga. Dia setara denganku dalam hal alam. Jika dia ingin membuka formasi pedang penutup langit, dia tidak akan bisa melakukannya kecuali dia menggunakan formasi pedang pelindung klan dan formasi pedang burung vermilion. Formasi pedang pelindung klan menjaga klan pedang King Yun. Formasi pedang ini selain generasi senior tertinggi yang berurutan, bahkan Patriark tidak mengetahui metode peletakan formasi, tidak mungkin bagi Yun San untuk memahaminya. Adapun formasi pedang burung vermilion, itu bahkan lebih mustahil. Formasi pedang ini telah hilang selama bertahun-tahun. Sebelum leluhur klan Shen dapat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, raungan keras Yun San terdengar dari telinganya. Formasi pedang burung vermilion. Yun San meraung,
memegang pedang pemenggal kepala langit saat seluruh badannya melesat ke langit. Seketika itu juga, badannya memancarkan cahaya merah, seolah-olah itu adalah api yang menyala. Dalam sekejap, api berubah menjadi burung vermilion, seperti ukuran rumah, membawa kekuatan yang mengejutkan saat berdampak pada formasi pedang penghancur langit. Apa? Wajah leluhur klan Shen tercengang, dan dia tampak seperti melihat hantu. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah formasi pedang burung vermilion telah hilang? Dari mana Yun San mempelajarinya? Suara Wuji terdengar sekali lagi. Shen Peidou, bunyi Yun San dengan cepat. Leluhur klan Shen kembali ke akal sehatnya dan berkata, Wuji, yakinlah, sepertinya Yun San belum lama mengembangkan formasi pedang burung vermilion, dia belum bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari formasi pedang burung vermilion. Mendengar ini, Wuji sangat marah sampai wajahnya membiru dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, bodoh. Leluhur klan Shen berkata dengan suara dingin, Yun San, kamu bersembunyi cukup dalam. Untuk benar-benar mempelajari formasi pedang burung vermilion, itu benar-benar mengejutkan saya. Namun, menurutku, kamu seharusnya mempelajarinya belum lama ini, dan kamu tidak bisa menggunakan kekuatan formasi pedang burung vermilion sama sekali. Peluit pedang yang memekakkan telinga bergema dari badan Yun San. Detik berikutnya, pedang pemenggal kepala langit terayun, dan seekor burung vermilion besar muncul bersama dengan energi pedang, menyerbu ke arah langit, penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Burung vermilion ini lebih besar dari sebuah istana. Tidak bagus. Hati leluhur klan Shen melonjak saat intuisinya mengatakan kepadanya bahwa penilaiannya tampaknya salah. Segera, dia membentuk segel dengan kedua tangan di depannya. Swoosh! Dalam kehampaan, pedang tajam Ki mengalir dari segala arah, seperti hujan lebat, menebas ke arah Yun San. Dari jauh, sebuah Ki pedang, membawa peluang membunuh yang dingin, jatuh dari kehampaan, padat dan tidak dapat ditembus, seolah-olah ingin membelah Yun San menjadi beberapa bagian. Namun, ketika pedang Ki itu bertemu dengan burung vermilion itu, mereka tampak tak terkalahkan, seolah-olah mereka memukul batu dengan telur, pecah berkeping-keping satu demi satu. Dalam sekejap, burung vermilion yang telah bermanifestasi dari pedang Ki, badannya melejit sepanjang 10.000 kaki, mengepakkan sayapnya dan membumbung tinggi melalui kehampaan, memiringkan kepalanya ke belakang dan mendesis, seolah-olah dia adalah burung langit. Ki pedang yang awalnya memenggal kepala Yun San dihancurkan oleh burung vermilion ini, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kemudian, suara yang menembus emas dan batu retak terdengar saat burung vermilion mengeluarkan kicauan yang menggetarkan 9 langit. Burung vermilion itu seolah-olah menjadi hidup kembali, bulu-bulu halus di badannya bersinar, melepaskan aura pedang yang menakutkan. Swoosh swoosh. Sayap burung vermilion bergetar, dan aura pedang menyerupai pelangi, menghantam 9 langit. Ki pedang yang jatuh dari formasi pedang menutupi langit terpelintir menjadi berkeping-keping. Apa? Kepanikan muncul di wajah leluhur tua klan Chen. Jika formasi pedang penutup langit pecah, maka yang menunggunya adalah kematian. Burung vermilion mengeluarkan kicauan bernada tinggi lagi, mengaduk kekosongan dan menyebabkan formasi pertempuran Raja Agung sedikit bergetar. Adapun formasi pedang penutup langit di dalam kehampaan, itu bergetar dengan keras, seolah-olah akan runtuh dalam detik berikutnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membuatmu terbuni. Mata leluhur tua klan Shen memerah saat dia menggigit lidahnya dan menyemburkan seteguk darah, lalu tangannya membentuk segel satu demi satu, mendorong formasi pedang peneduh langit dengan sekuat tenaga. Segera, formasi pedang peneduh langit yang bergetar menjadi tenang. Yun San, kutu kupret ini, benar-benar jahat, dia benar-benar mempelajari formasi pedang burung vermilion yang hilang, tapi untungnya aku berada di alam yang sama dengannya, kalau tidak aku akan benar-benar dalam masalah. Leluhur klan Shen menghela nafas lega, tapi dalam waktu kurang dari 3 detik, dia menahan nafasnya lagi. Shen Peidou, formasi pedang penutup langit memang luar biasa, tapi formasi pedang burung vermilion bahkan lebih baik. Tatapan dingin Yun San menyapu Shen Peidou, alisnya dipenuhi dengan jijai, seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan formasi pedang ini di matanya.
Segera setelah itu, hanya kekuatan yang lebih menakutkan yang terlihat menyembur keluar dari badan Yun San, seperti tsunami yang meletus. Dalam sekejap, badan burung vermilion itu menjadi lebih dari 2 kali lipat ukurannya, dan hanya dengan 2 sayapnya, panjangnya mencapai 100.000 kaki. Selain itu, kekuatan dalam badan burung vermilion juga menjadi sangat menakutkan. Burung vermilion mengepakkan sayapnya, memancarkan semburan guntur, dan badai langsung menyapu. Ki pedang di dalam kehampaan itu hancur satu demi satu. Tidak bagus. Wajah leluhur klan Sen menjadi putih. Saat itu, burung vermilion itu menggetarkan sayapnya dan terbang dengan cepat ke dalam kehampaan, dan formasi pedang penutup langit dihancurkan melalui sebuah lubang besar. Tidak hanya itu, burung vermilion itu terbang ke 9 langit. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ribuan pedang Ki hancur berkeping-keping. Setelah itu, burung vermilion turun secara vertikal dari kehampaan, membawa kekuatan yang luar biasa saat sayapnya menghantam badan leluhur klan Sen. Leluhur tua klan Sen meraung dengan sedih saat badannya terbang mundur, punggungnya menabrak pilar formasi pertempuran kerajaan besar sebelum jatuh dari pilar ke tanah lagi. Leluhur tua klan Sen memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang di badannya yang patah, wajahnya pucat dan pucat. Bahkan sebelum dia bisa bangun dari tanah, sebuah kaki turun dari langit dan menginjak dadanya. Tulang dadanya patah. Leluhur tua klan Sen hanya merasa seolah-olah sebuah gunung besar dengan berat miliaran jin telah menekan badannya, dan itu sangat berat. Ketika dia mendongak, dia hanya melihat Yun San menatapnya dengan dingin. Adegan itu mendidih. Tidak ada yang menyangka bahwa Yun San akan menggunakan metode sekuat itu untuk mematahkan formasi pedang penutup langit dan menginjak leluhur klan Sen. Murid-murid dari klan pedang awan hijau hanya merasakan darah mereka mendidih. Pemimpin klan itu perkasa, patriark tidak terkalahkan. Di luar formasi pedang pelindung klan, wajah Wu Jitianxun suram seperti air, mengutuk dengan suara rendah, Sen Peidou, idiot ini, jika dia tidak ceroboh dan gegabah, mengapa dia ada di sini? Di dalam formasi pertempuran Raja Agung. Pada saat ini, burung vermilion dalam kehampaan berkicau dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Leluhur klan Sen meraung ke arah Yun San, kamu benar-benar menginjakku dengan kakimu. Beraninya kamu. Petik 2. Yun San menendang lagi, langsung menginjak lubang berdarah di dada leluhur tua klan Sen, darah mengucur dengan deras. Kamu lihat apakah aku berani? Ekspresi Yun San dingin. Lepaskan aku. Leluhur klan Sen meraung. Lepaskan kamu. Yun San merenung sejenak dan tertawa. Bagus. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar mengangkat kakinya dan mengikutinya dengan menginjak wajah leluhur tua keluarga Sen dengan keras. Setengah dari wajah leluhur tua klan Sen hancur dengan cara yang menyedihkan. Yun San, aku adalah kuda lumpur rumput. Sebelum leluhur tua keluarga Sen selesai mengumpat, mulutnya dihancurkan oleh Yun San. Sen Peidou, aku sudah tahan denganmu selama bertahun-tahun. Kamu sebenarnya tidak tahu apa yang baik untukmu dan berani mengkhianati klan, kamu benar-benar tidak pantas mati. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang untuk bertemu kembali dengan putra dan cucumu. Wajah Yun San dipenuhi dengan aura pembunuh. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang pemenggalan langit di tangannya. Leluhur tua klan Sen sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan jiwanya dan buru-buru memohon belas kasihan. Yun San, tidak, patriark, jangan bunuh aku salah. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu, mengkhianati klan, selama kamu membiarkanku hidup, aku berjanji untuk mendengarkanmu dalam segala hal di masa depan. Patriark, saya mohon padamu. Namun, seolah-olah Yun San tidak mendengarnya, dia menebas dengan pedang di kepala Sen Peidou. Leluhur tua keluarga Sen melihat pedang pemenggalan langit terbelah, hampir mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan, dan buru-buru berkata, leluhur jangan bunuh aku benar-benar salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Yun San menyerang tanpa ampun. Dalam sekejap, pedang pemenggal kepala langit hanya berjarak kurang dari 2 inci dari kepala leluhur klan Sen. Teriak leluhur tua klan Sen dengan panik, menutup matanya karena ketakutan. Pada saat yang sama, genangan air muncul di tengah selangkangannya, berbau busuk.
Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pernah menjadi senior agung dari klan nomor 1 di Eastern Wasteland, dalam hidup dan mati, dia tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Bahkan lebih dari orang biasa, dia takut akan kematian. Jika dia tidak takut mati, dia tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan Wuji. Saat dia melihat leluhur tua klan Shen akan dipenggal, tiba-tiba, pedang pemenggalan langit berhenti di depan dahinya. Adegan ini mengejutkan orang lain di tempat kejadian. Apa yang terjadi? Mengapa Sovereign berhenti? Mungkinkah Patriark masih ingin memberi kesempatan kepada senior agung? Patriark selalu berbelas kasihan, saya khawatir dia siap untuk mengampuni nyawa senior agung karena kontribusi yang pernah dia berikan kepada klan. Di sisi lain, alis panjang berkata, anak nakal, ayah mertuamu ini sedikit berhati lembut. Ye Kui juga diam-diam menggelengkan kepalanya dan berbisik, jika kamu tidak menyingkirkan akar rumput, itu akan tumbuh lagi di angin musim semi, belum lagi kultivator Great Sage. Berbelas kasihan saat ini hanya akan menghasilkan pembalasan yang tak ada habisnya. Aneh, Yunsi mengerutkan kening dan berkata, aku tahu ayah, begitu dia bergerak untuk membunuh, maka dia tidak akan pernah lunak. Tapi, mengapa kamu berhenti? Seharusnya tidak. Keempat pedang abadi bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Patriark, jangan berbelas kasihan. Shen Peidou mengkhianati klan, kejahatan besar seperti itu harus dieksekusi sebagai peringatan bagi yang lain. Patriark, cepat bunuh dia. Jika Shen Peidou tidak mati, surga tidak akan mentolerirnya. Suara keempat pedang abadi diresapi dengan ki sejati dan menyebar seperti suara guntur, terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Ratusan ribu murid klan pedang awan hijau segera meraung serempak, jika Shen Peidou tidak mati, keadilan surga akan sulit ditoleransi. Suara itu seperti ombak lautan yang menyapu 9 langit. Dalam formasi pertempuran Raja Agung, Yun San tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan para murid saat matanya tertuju pada tangan kanannya. Baru saja, saat dia akan memenggal kepala Shen Peidou, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tangan kanannya tiba-tiba dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat, dan pedang pemenggalan langit tidak dapat jatuh. Bukannya dia tidak ingin membunuh Shen Peidou, tapi dia tidak bisa. Bagaimana situasinya? Mata Yun San seperti obor, seolah-olah mencoba menembus kehampaan, dengan cepat memindai 4 arah dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, dia tidak dapat menggerakkan tangan kanannya. Jika Shen Peidou tidak mati, akan ada masalah yang tak ada habisnya, aku harus membunuhnya. Saat Yun San memikirkan hal ini, dia dengan keras mengertakkan gigi, lalu tangan kirinya terbang dan mengambil pedang pemenggalan langit dari dalam tangan kanannya. Ia hendak mengayunkan pedang itu. Wajah Yun San berubah drastis. Tiba-tiba dia menyadari bahwa tangan kirinya telah dilarang untuk mengeras lagi. Kelopak mata Yun San melonjak, melepaskan napasnya dan dengan cepat menyelidiki, masih tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah Shen Peidou memiliki beberapa metode pengawetan kehidupan? Yun San melirik Shen Peidou dan menemukan orang tua ini lumpuh di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan gemetar. Dengan penampilan pengecut ini, tidak mungkin dia bisa memiliki metode untuk menyelamatkan hidupnya. Ini bukan Shen Peidou, mungkinkah Hu Ji Tianxun? Yun San mengangkat kepalanya dan melirik keluar formasi pedang pelindung klan. Wu Ji memiliki wajah dingin, menunggangi punggung kilin ungu dengan tangan di belakang punggungnya, tidak terlihat seperti sedang bergerak sama sekali. Tidak, dengan perlindungan formasi pedang pelindung klan, bahkan jika penguasa surgawi Wu Ji ingin menyerang, kekuatan mereka akan diblokir oleh formasi pedang pelindung klan. Yun San bingung, apa sebenarnya kekuatan yang melarang tanganku untuk diperbaiki? Mengapa saya tidak bisa mendeteksinya? Ini terlalu aneh. Sejenak, dia merasa kedinginan. Untungnya, kekuatan misterius ini tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, kekuatan ini bisa saja mengambil kepalanya secara diam-diam. Apakah benar-benar mustahil untuk menghabisi Shen Peidou? Yun San agak tidak mau, peluit pedang tajam bergema dengan tajam dari badannya, lalu ratusan pedang ki bergegas keluar dari badannya untuk menebas Shen Peidou. Tanpa diduga, pedang ki ini menghilang tanpa jejak bahkan sebelum mereka mendekati Shen Peidou. Seolah-olah tanpa terlihat,
ada seekor binatang buas yang menelan semua ki pedang yang terinspirasi dari badan Yun San. Ini, pupil mata Yun San menyusut dengan keras, dan dia akan meledokkan hawa pedangnya lagi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh badannya dilarang untuk dipadatkan. Tidak hanya itu, hawa sejatinya tidak bisa lagi dikerahkan sedikitpun. Yun San terkejut dan marah, hampir tidak bisa menahan mulut busuknya. Orang yang ingin dia bunuh sudah dekat, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Itu terlalu mencekik. Jauh, Yun Si dan yang lainnya juga menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Anak nakal, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Alis panjang berbisik, sepertinya Patriark Yun San mencoba membunuh Shen Peido, tapi kenapa dia tidak bisa? Ye Kui segera membuka mata surgawi. Saat berikutnya, penglihatannya berubah. Ye Kui dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, tangan dan badan Yun San terjerat dengan kekuatan misterius, seolah-olah itu seperti tali, mengikat seluruh badan Yun San. Ayah mertua tua dilarang untuk diperbaiki. Ekspresi Ye Kui menjadi tegang dan dia segera mengeluarkan God Striking Whip-nya, siap membantu Yun San mengangkat fiksasi terlarang. Siapa tahu, saat langkah kakinya bergerak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam telinganya. Sesaat kemudian, Ye Kui menghentikan langkahnya, menyingkirkan cambuk pemukul dewa, dan wajahnya kembali tenang. Anak nakal, kenapa kamu berhenti? Alis panjang bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak bersiap untuk membantu Patriark Gunung Awan? Ye Kui dengan tenang berkata, ayah mertua seharusnya bisa menyelesaikannya, lagi pula, kultivasiku sangat lemah, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Kamu benar-benar berpikir begitu. Alis panjang memandang Ye Kui dengan curiga, dia merasa Ye Kui tidak mengatakan yang sebenarnya. Ye Kui dengan samar berkata, percaya atau tidak, terserah Anda. Ada yang aneh, anak nakal itu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Alis panjang mengerti di dalam hatinya, tetapi tidak melanjutkan pertanyaan itu. Dia mengenal Ye Kui dengan sangat baik, karena Ye Kui melakukan ini, pasti ada alasan untuk melakukannya. Di tengah formasi pertempuran Raja Agung, leluhur tua klan Shen menunggu cukup lama, tetapi tidak menunggu pedang pemenggalan langit jatuh, lalu menatap Yun San dengan ekspresi tertegun. Mungkinkah Yun San telah berubah pikiran? Saat leluhur tua keluarga Shen berspekulasi, suara Wuji Tianxun terdengar, Shen Peido, jangan mundur dulu, apakah kamu ingin mati? Shen Peido langsung terbangun, tangannya mengerahkan tenaga, badannya meluncur jauh ke tanah dan kemudian berdiri. Pada saat ini, Yun San merasakan kelegaan di sekujur badannya. Seluruh kekokohan terlarang di seluruh badan menghilang. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang baru saja terjadi, tawa leluhur tertua klan Shen terdengar. Yun San, Yun San, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan melepaskanku. Dengan wanita sepertimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi ketua klan dari klan pedang King Yun? Sangat disayangkan sekali kesempatan itu terlewatkan, tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini, dan kamu pasti akan mati. Wajah leluhur tua klan Shen dipenuhi dengan senyum ganas saat dia mengangkat tangan kanannya di akhir kalimat, dan pedang giok muncul di telapak tangannya. Pedang giok di telapak tangan leluhur tertua klan Shen panjangnya tidak lebih dari setengah inci, jernih, bertuliskan rune, dan memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Melihat pedang giok ini, pupil mata Yun San menyusut dengan keras saat dia minum. Shen Peido, apa yang kamu inginkan? Hehehe, apa kamu tidak tahu apa yang ingin kulakukan? Leluhur tua klan Shen berkata dengan ketus, karena kamu ingin aku mati, maka aku akan membiarkan kalian semua mati. Yun San dengan marah menegur, Shen Peido, jika bukan karena kultivasi klan, apakah kamu bisa memiliki hari ini? Jika bukan karena restu klan, apakah keluarga Shen dapat memiliki hari ini? Hanya saja kamu tidak bersyukur, tapi kamu ingin menghancurkan klan pedang King Yun. Apakah kamu tidak takut menjadi orang berdosa kuno dari klan pedang King Yun? Orang berdosa kuno, leluhur tua klan Shen mengutuk, aku mengutuk. Siapa yang peduli menjadi orang dari klan pedang King Yun? Yun San, dengarkan aku. Aku, Shen Peido, mulai hari ini dan seterusnya, secara sukarela melepaskan diri dari klan pedang King Yun, dan mulai sekarang,
aku tidak akan lagi berhubungan dengan klan pedang King Yun. Yun San terkejut dan marah, tidak menyangka Shen Peidou begitu putus asa. Shen Peidou tertawa keras, Yun San, jika tebakanku benar, apakah kamu takut saat ini? Tidak terlalu takut, tapi khawatir. Karena pedang giok di tangan Shen Peidou adalah mata dari formasi pedang patriarkal, selama diaktifkan, itu akan membuka formasi pedang patriarkal. Begitu perlindungan formasi pedang pelindung klan hilang, bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi klan pedang King Yun. Lagi pula, ada lebih dari 20 ahli dari aliansi 5 faksi di luar formasi pedang. Yun San tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri, dia hanya mengkhawatirkan kehidupan para murid klan pedang King Yun dan berdirinya klan pedang King Yun selama bertahun-tahun. Shen Peidou berkata dengan sombong, Yun San, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku adalah orang berdosa kuno dari klan pedang King Yun, maka aku ingin melihat siapa orang berdosa sejati dari klan pedang King Yun hari ini. Sebagai pemimpin klan, Anda tidak dapat melindungi fondasi klan, dan Anda tidak dapat melindungi nyawa murid-murid Anda. Hehehe, aku menantikan bagaimana kamu akan menjelaskan kepada generasi pendahulu klan pedang awan hijau saat kamu mati. Wajah Yun San muram saat dia berkata, Senior Agung, saya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Shen Peidou. Yun San, jangan panggil aku Senior Agung, aku bukan lagi anggota klan pedang King Yun. Pengkhianat. Yun San menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya dan berkata, Shen Peidou, saya pikir kita bisa bicara. Selama Anda menyerahkan pedang giok di tangan Anda kepada saya dapat mengabaikan kesalahan yang telah Anda lakukan. Tidakkah kamu ingin menjadi pemimpin klan dari klan pedang awan hijau? Baiklah, aku berjanji padamu, selama aku mengusir musuh asing, aku akan segera menyerahkan posisi pemimpin klan kepadamu. Shen Peidou berkata sambil tersenyum, jika Anda membiarkan saya memiliki posisi pemimpin klan, saya harus berterima kasih, tetapi sekarang baiklah, sudah terlambat. Shen Peidou berkata sambil meringis, anak Fan sudah mati, nasib langit sudah mati, aku masih tinggal di klan pedang King Yun, apa gunanya? Selain itu, kamu akan segera mati, semua murid juga akan mati, dan klan pedang King Yun akan segera berubah menjadi reruntuhan. Membiarkan aku menjadi pemimpin klan di atas reruntuhan ini, orang tua itu gila. Shen Peidou berkata, karena saya telah berpisah dari klan pedang King Yun, setiap helai rumput dan pohon di sini tidak lagi berhubungan dengan saya. Di masa depan, saya akan menyembah klan Yin Yang dan hanya memandang Wuji. Wajah Yun San membiru. Dia benar-benar terkejut bahwa Shen Peidou tidak hanya memberontak dari klan pedang King Yun, tetapi juga memberontak dengan sangat menyeluruh sehingga dia benar-benar ingin membunuhnya dengan pedang. Shen Peidou menyingkirkan senyumnya dan mengubah nadanya menjadi serius, berkata, Yun San, sejujurnya, segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini, itu bukan keinginanku. BTW, semua ini karena Ye Changsheng. Jika bukan karena Ye Changsheng membunuh takdir surga dan Vaner, bagaimana aku bisa mengkhianati klan pedang King Yun? Bagaimanapun, saya dirawat oleh klan sejak saya masih kecil, jika bukan karena berkah klan, saya tidak akan menjadi senior agung klan pedang King Yun, dan saya tidak akan bisa memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Terutama banyak murid muda yang hadir, mereka adalah orang-orang yang saya saksikan tumbuh dewasa, dan sejujurnya, membunuh mereka semua akan terlalu berat bagi hati saya. Yun San, aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan membahayakan nyawa para murid itu. Selama kamu berjanji padaku beberapa permintaan. Yun San bertanya, permintaan apa? Shen Peidou berkata, permintaan pertama, serahkan Ye Changsheng padaku. Anak ini membunuh takdir surga dan Vaner, ada dendam yang tak terpecahkan antara aku dan dia, jadi aku tidak akan pernah melepaskannya. Apakah kamu setuju? Tentu saja Yun San tidak akan setuju, dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia menyerahkan Ye Kui kepada Shen Peidou. Selain itu, meskipun Ye Kui dan Yun Si belum menikah, di hati Yun San, Ye Kui sudah menjadi menantunya. Jika dia menyerahkan Ye Kui kepada Shen Peidou, bukankah Yun Si akan melawannya sampai mati? Juga, Ye Kui sangat dekat dengan senior tertinggi,
Jadi jika dia menyerahkan Ye Kui, bisakah senior tertinggi setuju? Namun, Yun San tetap waspada. Alih-alih setuju di tempat atau mengatakan tidak, dia bertanya kepada Shen Peidou, bagaimana dengan permintaan kedua? Shen Peidou berkata, permintaan kedua, saya ingin Yun Si. Ketika kata-kata ini keluar, hati Yun San dipenuhi dengan energi membunuh yang tak ada habisnya. Di kejauhan, mata Ye Kui menjadi dingin, adapun murid-murid lain dari klan pedang King Yun, mereka bahkan menangis. Segelintir anak muda, dengan anggapan mewarnai gadis suci, tidak tahu malu. Sebenarnya ingin sapi tua makan rumput muda, mau tidak tahu malu. Sialan kutu kupret tua itu. Shen Peidou berkata, cucu saya, takdir surga, mengagumi Yun Si semasa hidupnya, dan keinginan terbesarnya dalam hidup adalah menikahi Yun Si. Sayangnya, surga kehidupan telah meninggal. Saya, sebagai seorang kakek, selain bisa membakar sejumlah uang kertas untuk kehidupan surgawi, yang bisa saya lakukan adalah membantunya memenuhi keinginannya. Karena mereka tidak bisa berbagi ranjang yang sama dalam hidup, mereka akan berbagi gua yang sama dalam kematian. Saya ingin Yun Si cocok dengan takdir surga dalam sebuah pernikahan dunia bawah. Cocokkan pernikahan dunia bawah. Beraninya kau berpikir seperti itu? Yun San mengertakkan gigi, tangan yang memegang pedang sedikit gemetar, begitu marah sehingga urat-urat muncul di punggung tangannya. Apakah kamu punya permintaan lagi? Yun San bertanya, memaksa kembali kemarahannya. Masih ada, Shen Peidou berkata, permintaan ketiga, saya ingin Anda berlutut dan bersujud kepada saya untuk menebus kesalahan. Niat membunuh di hati Yun San semakin meningkat. Apakah kamu punya permintaan lagi? Yun San mengejar. Ada satu yang terakhir. Shen Peidou berkata, Yun San, aku ingin hidupmu. Tapi karena kamu telah memperlakukanku dengan baik di masa lalu dan merupakan kepala klan, aku bisa memberimu kematian yang layak. Bunuhlah dirimu sendiri. Shen Peidou berkata sambil tersenyum, selama Anda menyetujui beberapa permintaan saya ini, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan membahayakan nyawa murid yang tidak bersalah. Saya tidak percaya pada apa yang dikatakan pengkhianat. Ketika kata-kata Yun San jatuh, pedang pemenggalan langit sudah menebas. Dengan pedang ini, dia mencurahkan semua kekuatannya ke dalamnya, untuk membunuh dengan satu pukulan. Cahaya pedang itu panjangnya sekitar 10.000 kaki, seperti kilat, tiba dalam sekejap, sangat cepat. Namun, gunung awan sekali lagi dilarang untuk dipadatkan, dan kekuatan tak terlihat menelan cahaya pedang itu. Hampir secara bersamaan, Shen Peidou membuang pedang giok di tangannya. Pedang giok itu melesat ke langit. Dalam sekejap, pedang itu melejit sejauh 10.000 kaki dan menghantam tepat di atas formasi pedang pelindung klan. Hanya suara, gemuruh, yang terdengar, dan sebuah lubang besar dibuat di tengah formasi pedang pelindung. Dalam formasi pertempuran Raja Agung, Shen Peidou tercengang. Bagaimana situasinya? Bagaimana formasi pedang itu bisa pecah begitu cepat? Saya belum melafalkan mantranya. Ya, dia bahkan belum melafalkan mantra pemecah formasi ketika pedang giok itu menerjang formasi pedang. Mungkinkah langit mencoba membunuh klan pedang King Yun? Hahaha. Petik 2. Shen Peidou mendongak ke langit dan tertawa. Kehendak surga memang begitu, kehendak surga memang begitu. Yun San, tunggu saja kematianmu. Dalam kehampaan, Wuji dengan cepat berdiri, tangannya yang besar dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pedang giok. Pedang giok itu adalah mata dari formasi pedang pelindung. Selama mata itu ada di tangannya, formasi pedang pelindung dari klan pedang King Yun akan berada di bawah kendalinya mulai sekarang. Siapa tahu, setelah pedang giok itu menabrak formasi pedang pelindung, pedang itu menarik busur di kehampaan dengan kecepatan yang luar biasa dan tiba-tiba menghilang. Telapak tangan Wuji meraih tangan kosong. Wuji merasa sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, 81 pedang Ki yang awalnya membentuk formasi pedang pelindung klan menyebar ke segala arah. Formasi pedang pelindung klan benar-benar hancur. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di klan pedang awan hijau berubah. Tidak bagus, formasi pedang pelindung klan rusak. Tanpa perlindungan formasi pedang, siapa yang bisa menahan begitu banyak ahli dari aliansi 5 faksi?
Ini sudah berakhir dan selesai, kita semua akan mati hari ini. Ini semua salah Senpei Dou, jika bukan karena dia, bagaimana formasi pedang bisa pecah? Senpei Dou, aku mengutukmu sampai mati dengan penuh belas kasihan. Suasana menjadi panik, terdengar suara kepanikan, raungan dan umpatan. Alis panjang menarik lengan baju Ye Kui dan berbisik, anak nakal, ayo cepat lari. Tanpa formasi pedang pelindung, klan pedang King Yun benar-benar tamat. 36 rencana adalah strategi terbaik. Siapa tahu, Ye Kui memiliki wajah yang tenang. Jangan panik, langit tidak akan runtuh. Alis panjang menatap Ye Kui 2 kali dan bertanya, anak nakal, mungkinkah kamu berpikir bahwa klan pedang King Yun masih bisa membalikkan keadaan dalam menghadapi 5 ahli sekutu faksi? Ye Kui berkata, jika kamu takut, larilah. Aku tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Alis panjang mengenal Ye Kui dengan sangat baik, Ye Kui tidak akan pernah bercanda dengan hidupnya. Fakta bahwa Ye Kui begitu tenang hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah dia memiliki tulang punggung. Aneh, dari mana tepatnya tulang punggung anak nakal itu berasal? Lebih dari 20 ahli dari aliansi 5 faksi, siapa yang bisa mengatasinya? Mungkinkah Xiang Tianzun? Alis panjang menggelengkan kepalanya, matahari Valet diserang secara diam-diam oleh Senpei Dou dan terluki parah, jadi dia pasti tidak bisa melawan ahli sebanyak itu. Bahkan jika Valet Sun Heavenly Father tidak terluki, dia belum tentu cocok untuk orang-orang itu. Bagaimanapun, aliansi 5 faksi telah mengirimkan lebih dari 20 ahli, dan di antara mereka, ada juga beberapa kultivator Saint King. Apa yang diandalkan anak nakal itu? Hati Alis panjang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ye Kui mentransmisikan suaranya dan menginstruksikan New Dali, berkata, Dali, cobalah untuk tidak bergerak nanti. Kamu adalah iblis, begitu kamu bergerak, orang-orang dari aliansi 5 faksi pasti akan mengincarmu. Kamu mengawasi Yuer, Xier, Green Luo, dan Alis panjang. Jika kamu menghadapi krisis hidup dan mati, kamu akan segera membawa mereka pergi. New Dali juga mentransmisikan suaranya dan bertanya, Tuan, bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku punya metode untuk mempertahankan diri, tidak ada yang bisa membunuhku. Ye Kui sangat percaya pada saudari misterius di dalam peti mati emas itu. New Dali tidak bertanya apa metode pelestarian diri Ye Kui, dan setuju dalam satu tarikan napas, bagus. Di tengah formasi pertempuran Raja Agung, tiba-tiba, Yun San memuntahkan darah. Dia sebelumnya telah memberitahu Wine Sword Immortal bahwa dia akan mengasingkan diri selama 3 hari, tetapi sebenarnya untuk mempelajari formasi pedang burung Vermilion secara menyeluruh. Namun, dalam waktu kurang dari 3 hari, aliansi 5 faksi datang, ditambah dengan pemberontakan 10 senior besar, Yun San harus mempercepat pembelajaran formasi pedang burung Vermilion dan keluar dari pengasingan sebelumnya, yang menyebabkan masalah dengan kultivasinya. Untung dia tidak pergi terlalu jauh. Dia baru saja bertarung dengan Senpei Dou lagi dan menghabiskan banyak tenaga, sehingga memuntahkan darah. Yun San buru-buru mengeluarkan sebotol obat mujarab dan menelannya untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit selanjutnya. Hasil dari pertempuran sengit ini kemungkinan besar adalah dia akan jatuh. Akan tetapi, dia benar. Dia adalah patriark dari klan pedang awan hijau, dan dia pantas untuk bertarung sampai akhir, dan bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah mundur. Mati demi menjaga klan, itu adalah kematian yang layak. Formasi pedang penjaga klan pecah. Para ahli dari aliansi 5 faksi tidak segera menyerang klan pedang King Yun, mereka tetap berada di kehampaan dan menatap murid-murid yang ketakutan dari klan pedang King Yun di bawah, masing-masing dengan senyuman di wajah mereka. Tampaknya ini adalah pemandangan yang sangat menarik yang bisa membuat mereka senang. Namun, hal itu membawa ketakutan yang besar bagi para murid klan pedang King Yun. Wuji duduk di atas punggung kilin ungu, aura yang kuat memancar dari badannya seolah-olah dia adalah dewa yang berada jauh di atas. Feng Wanli duduk di atas punggung singa emas yang memiliki 9 kepala, yang masing-masing seperti gunung kecil, mengejutkan hati orang-orang. Para guru suci dan para ahli dari 4 klan lainnya berdiri di atas kapal perang perunggu yang besar, seolah-olah mereka adalah tentara dan jenderal surgawi.
Penguasa surgawi, siapa yang akan melakukan langkah pertama nanti? Penguasa suci Tai Chou bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Penguasa surgawi yang tak tertandingi tertawa, biarkan mereka mengacaukannya untuk sementara waktu. Penguasa suci kuno yang terpencil tertawa, saya suka cara mereka dipenuhi dengan keputusasaan namun tidak berdaya untuk melawan. Li Changqing terkekeh, aku tidak menyangka Shen Peidou akan memberontak melawan klan pedang King Yun sejak lama dan tunduk pada penguasa surgawi. Penguasa surgawi, taktik yang luar biasa. Wu Ji tersenyum. Adapun penguasa suci yang kacau, sepasang mata menggoda berbalik ke badan Ye Kui dan Yun San dan berkata dengan anggun, Wu Ji, saya punya permintaan, bisakah Anda menyerahkan Ye Changsheng kepada saya untuk menyelesaikannya nanti? Apa? Apakah kamu mengawasinya? Wu Ji bertanya secara retoris. Chaos Holy Lord sedikit tersipu dan dengan malu-malu berkata, Wu Ji, jangan katakan secara langsung, aku akan malu. Bahkan seorang wanita yang adalah pria akan merasa malu. Wu Ji mendengus gelap dan berkata, aku masih harus menemukan Ye Changsheng untuk bertanya kepadanya tentang kematian Qitian, tidak ada yang boleh memukul ide Ye Changsheng. Mendengar ini, Xiao Chonglou sedikit tidak puas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Chaos Saint Lord, di sisi lain, memiliki ekspresi kecewa di wajahnya dan menghela nafas. Sayang sekali, saya masih bersiap untuk melakukan pertukaran yang mendalam dengan Ye Changsheng. Feng Wanli berkata, saya bisa menemani Anda untuk pertukaran yang mendalam. Jangan khawatir, badan saya pasti lebih baik dari Ye Changsheng. Mendengar ini, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Shen Peidou dengan cepat datang ke depan Wu Ji dan berkata dengan wajah cemas, Wu Ji, saya telah membuka formasi pelindung pedang, apakah Anda masih puas? Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Wu Ji tersenyum tipis, lalu suaranya berubah. Namun, kursi ini sangat membenci orang yang paling mengkhianati kepercayaan mereka dalam hidupnya. Hati Shen Peidou menegang saat dia bertanya, Wu Ji, apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu bisa mati. Saat kata-kata Wu Ji jatuh, dia tiba-tiba menyerang, melarang dan memperbaiki seluruh badan Shen Peidou. Detik berikutnya, Kilin Ungu mengangkat salah satu kuku depannya dan menghantam kepala Shen Peidou. Dalam sekejap, kepala Shen Peidou diinjak oleh Kilin Ungu, otaknya meledok. Hanya saja, Shen Peidou telah mempersiapkan diri untuk ini, dan saat kepalanya hancur, Yuan Shen-nya bergegas keluar, memotong langit untuk melarikan diri ke kejauhan. Kamu sepertinya lupa bahwa ada paku penyegel dewa yang tertinggal di kursi ini di Yuan Shen-mu. Wu Ji mengangkat telapak tangannya dan menghisapnya ke udara. Seketika, Shen Peidou, yang awalnya melarikan diri 10.000 mil jauhnya, Yuan Shen-nya terbang kembali tanpa terkendali, dan digenggam oleh Wu Ji di telapak tangannya. Wu Ji mengampuni nyawanya. Shen Peidou buru-buru memohon belas kasihan, berkata, demi aku membantumu membuka formasi pedang pelindung klan, tolong ampuni aku. Mengampuni Anda, Wu Ji tertawa dan berkata, pertahankan kamu dan kemudian tunggu kamu mengkhianati kursi ini seperti kamu mengkhianati Gunung Awan. Wu Ji telah salah paham, bahkan jika aku meminjam 10.000 nyali, aku tidak akan mengkhianatimu. Shen Peidou dengan segera berkata, Wu Ji, membunuhku semudah tamparan bagimu, jika kamu membiarkanku hidup, aku bisa menjadi anjingmu di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang engkau perintahkan. Jika engkau menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Wu Ji Tianzun bertanya, apakah kamu serius? Shen Peidou mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab, 1000 kali benar. Baiklah, kalau begitu kamu menggonggong 2 kali seperti anjing, biarlah kursi ini mendengarnya. Saat Wu Ji mengatakan ini, wajah Shen Peidou berubah menjadi jelek. Aku bilang aku akan menjadi anjingmu, tapi kamu benar-benar memperlakukanku seperti anjing. Saya dulu adalah senior agung dari klan pedang King Yun. Para ahli lain dari aliansi 5 faksi melihat dengan senyum menggoda di wajah mereka. Apakah Anda dalam situasi yang sulit? Melihat Shen Peidou tidak berbicara selama setengah hari, wajah Wu Ji Tianzun tenggelam dan berkata, kesempatan diberikan kepadamu oleh kursi ini, apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak, itu terserah kamu.
Hati Sen Peidou dipenuhi dengan kebencian. Belajar menggonggong seperti anjing di depan begitu banyak orang, Wu Ji jelas tidak menganggapnya sebagai manusia. Untuk menggonggong, jika Anda tidak menggonggong, Anda akan mati, dan jika Anda menggonggong, Anda akan kehilangan muka. Ini adalah dilema. Sen Peidou memikirkannya dan akhirnya memutuskan bahwa lebih baik menyelamatkan nyawa kecilnya. Jika saya tidak membalas dendam ini, saya tidak akan menjadi manusia. Wu Ji Tianxun, kamu tunggu aku, suatu hari, aku pasti akan membuatmu terbuni. Seorang pria mampu mengalah. Sen Peidou memikirkan hal ini, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya dan meraung, guk guk guk. Hahaha, ada tawa di sekelilingnya. Sen Peidou mengumpat, tertawa kalian lumpuh, kalian semua beri aku waktu. Cepat atau lambat suatu hari nanti, aku akan membunuh kalian semua. Lalu, Sen Peidou berkata, Wu Ji, saya telah memanggil sesuai dengan perintah Anda, apakah Anda masih puas? Kursi ini sangat tidak memuaskan. Wu Ji berkata, bicaralah lebih keras. Sen Peidou hanya bisa menahan amarahnya dan menggonggong lagi, guk guk guk. Hahaha, para ahli dari aliansi 5 fraksi tertawa sambil mencibir Sen Peidou. Aku tidak menyangka Sen Peidou kamu juga punya hari ini. Wu Ji menyuruhmu meraung, jadi kamu meraung, cukup patuh. Saya harus mengatakan, Sen Peidou, Anda menggonggong seperti anjing, hampir sama dengan gonggongan anjing tanah yang pernah saya pelihara. Gelak tawa terus berlanjut di sekelilingnya. Sen Peidou sangat marah sampai-sampai dia hampir menggigit giginya. Sekelompok kutu kupret, kalian semua tunggu aku tidak akan melepaskan kalian. Sen Peidou diam-diam mengumpat. Sejujurnya, dia sekarang sedikit menyesal karena dia seharusnya tidak mengkhianati klan pedang King Yun. Jika dia tidak mengkhianati klan pedang King Yun, maka dia tidak akan dipermalukan seperti ini oleh Wu Ji. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Sen Peidou takut Wu Ji akan berubah pikiran, dan berkata, Wu Ji, mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu, jika ada yang harus dilakukan, perintahkan saja aku akan melakukan yang terbaik dan mengikuti sampai mati. Benarkah? Wajah Wu Ji kental dengan niat membunuh, sepertinya dia tidak berniat melepaskan Sen Peidou. Sungguh, Sen Peidou dengan putus asa menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa klan Yin yang telah menjatuhkan beberapa senior beberapa waktu yang lalu, di masa depan, Wu Ji akan menyerahkan semua hal yang dilakukan para senior itu kepada saya. Aku pasti akan membuatmu puas. Pada saat ini, suara Feng Wanli datang dari samping. Kakak, mengapa kita tidak memeliharanya? Feng Wanli berkata, ada banyak hal di klan. Kami sangat membutuhkan tenaga kerja, jadi kami akan menyerahkan semuanya kepadanya di masa depan. Selain itu, anjing ini sangat penurut, di waktu senggang, kamu bisa menggunakannya untuk bersenang-senang. Saat tidak bahagia, mengajaknya melampiaskan juga bisa dilakukan. Sen Peidou awalnya ingin berterima kasih kepada Feng Wanli, tetapi siapa tahu, dua kata Feng Wanli berikutnya membuatnya marah. Mengajakku bersenang-senang saat kamu bahagia. Saat kamu tidak senang, kamu melampiaskannya padaku. Apakah saya mainan atau karung tinju? Sialan, kamu bahkan tidak bisa memikirkan ide semacam ini. Wu Ji berpikir dalam hati, kata-kata Feng Lao di sedikit masuk akal, saya berada di posisi tinggi, tekanannya sangat tinggi, biasanya hanya naga bodhisattva yang bisa saya gunakan untuk melampiaskan. Kultivasi naga bodhisattva sangat lemah, sangat tidak menyenangkan untuk menghancurkannya. Sen Peidou berada di alam orang suci agung, saya pikir akan menyenangkan untuk merobeknya. Saat Wu Ji memikirkan hal ini, dia berkata, Sen Peidou, Anda ingat kursi ini, mulai sekarang, Anda adalah anjing saya. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkan apapun yang dikatakan kursi ini. Jika kamu berani melawan arus, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, apakah kamu mendengarku? Sen Peidou sangat gembira dan dengan cepat berkata, terima kasih banyak, Wu Ji. Wu Ji melepaskan tangannya, Sen Peidou dengan cepat memulihkan badan fisiknya, lalu berdiri di samping kilin ungu dan berkata dengan pikiran yang mengundang, Wu Ji, Ye Changsheng ada di sana. Wu Ji tidak puas dan berkata,
Apakah Anda pikir kursi ini buta? Saya tidak bisa melihat orang yang begitu besar. Shen Peidou buru-buru menundukkan kepalanya. Karena tidak bisa mengklaim pujian, dia juga dimarahi, tercekik. Penguasa suci Taichu bertanya, Wuji, bagaimana kita akan menyerang nanti? Apakah kita semua akan pergi bersama, atau bunuh Yun San dulu? Penguasa surgawi yang tak tertandingi berkata. Xiao Chonglou sedikit mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika seseorang mengambil keuntungan dari kekacauan ini dan melarikan diri? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Wuji berkata, tanpa perintah saya, tidak ada dari Anda yang diizinkan untuk mengambil tindakan tanpa izin. Jika tidak, jangan salahkan saya karena membalikkan keadaan. Alasan mengapa Wuji mengatakan ini adalah karena dia khawatir seseorang akan memanfaatkan kekacauan dan pergi merampok harta klan pedang King Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia izinkan. Lalu siapa yang akan berurusan dengan Gunung Awan? Xiao Chonglou melirik Shen Peidou dan berkata, Wuji, haruskah kita tidak membiarkan orang-orangmu pergi berperang melawan Yun San lagi? Agar Shen Peidou bergabung dengan klan Yin Yang, Xiao Chonglou mencemooh. Bagaimanapun juga, Shen Peidou adalah kultivator orang suci yang hebat. Shen Peidou bergabung dengan klan Yin yang hanya akan membuat klan Yin yang lebih kuat. Ketika dia mengusulkan agar Shen Peidou menyerang lagi, dia sebenarnya mencoba menggunakan tangan Yun San untuk menghabisi Shen Peidou. Wuji Tianzun secara alami memahami pikiran Xiao Chonglou dan berkata, Kakak Xiao, kamu salah. Pertama-tama, dia bukan manusia, tapi anjingku. Kedua, dia sudah pernah bertarung dengan Yun San. Sekarang saatnya bagi kalian untuk berkontribusi. Klan Perbaikan Surga dan Tiga Tanah Suci berdiskusi untuk sementara waktu, menunda hasilnya karena orang suci biasa bukanlah lawan Yun San, dan jika Xiao Chonglou atau tiga penguasa suci bergerak, itu akan menjadi masalah besar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Aku akan berurusan dengan Yun San. Saya akan berurusan dengan Yun San. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan para ahli dari aliansi 5 faksi menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah senior agung Tanah Suci Taichu. Li Changqing, Evergreen, apakah kamu yakin? Tuan Suci Taichou sedikit mengernyit, dia sebenarnya tidak ingin Li Changqing bergerak. Ini karena Li Changqing adalah asistennya yang paling cakap. Jika Li Changqing memiliki kekurangan, itu akan menjadi kerugian besar baginya dan Tanah Suci Taichou. Bagaimanapun, Yun San adalah patriark dari klan pedang King Yun, bahkan Shen Peidou bukanlah lawan Yun San, akan sangat berisiko bagi Li Changqing untuk menghadapi Yun San. Tuan Suci, saya yakin. Li Changqing berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya sudah lama ingin bersaing dengan Yun San. Dia berada di alam Great Sage, saya juga di alam Great Sage, di waktu normal, tidak akan menjadi masalah untuk bertarung seri di alam yang sama, tapi sekarang berbeda, sebelumnya Yun San menghabiskan banyak stamina untuk melawan Shen Peidou, saya harus bisa menjatuhkannya. Li Changqing sangat percaya diri. Penguasa primordial suci melirik Yun San, yang berada dalam formasi pertempuran Raja Agung, dan untuk sesaat, ada beberapa keraguan. Pada saat itu, penguasa surgawi Wuji tertawa, karena itu masalahnya, saya akan mendoakan saudara Li sukses. Jika kau bisa membunuh Yun San, maka aku akan memberikan pujian pertama pada Tanah Suci Taichoumu. Ketika saatnya tiba untuk membagikan harta karun, Tanah Suci Taichoumu dapat mengambil beberapa lagi. Terima kasih banyak, Wuji. Li Changqing mengucapkan terima kasih dan berkata kepada Bapak Suci Taichu, Bapak Suci, lepaskan aku. Dengan segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, bahkan jika Biksu Taichou memiliki niat untuk menghentikannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Li Changqing telah mengambil inisiatif untuk meminta bantuan, dan Wuji telah menawarinya iming-iming. Jadi jika dia dengan paksa menghentikannya, dia hanya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Baiklah, mari kita serahkan padamu untuk menangani Gunung Awan. Saint Primordial Lord Taichu dengan khawatir menegur Li Changqing, Changqing, bagaimanapun juga, Yun San adalah kepala klan dan pembudidaya pedang, kekuatannya luar biasa, kamu tidak boleh ceroboh dan menganggap enteng musuh. Li Changqing menyeringai, jangan khawatir Tuan Suci,
saya pasti akan membunuh Yun San dengan kecepatan tercepat. Tuan Suci Taichu mengangguk sedikit. Xiao Chonglou dan dua Saint Lord lainnya juga bersorak untuk Li Changqing. Saudara Li, saya berharap Anda menang. Saudara Li, ketika Anda mendapatkan kredit pertama, Anda harus mentraktir kami minum. Saudara Li, Tanah Suci Chaos kami memiliki beberapa gadis muda dan cantik. Ketika Anda membunuh Yun San, saya akan mengirimi Anda banyak dari mereka nanti. Penguasa Suci Chaos tersenyum nakal. Li Changqing berkata kepada Chaos Holy Lord dengan serius, Tuan Suci bercanda, saya tidak tertarik pada gadis-gadis muda, saya suka yang dewasa, seperti Anda. Chaos Holy Lord memelototi dengan matanya yang menawan, kamu pecundang, benar-benar berani memukul ideku, percaya atau tidak aku akan membuka celanamu dan mencambuk pantatmu. Li Changqing berkata, jika kamu ingin melucuti celanaku, berikan saja perintah, tidak perlu kamu yang melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Hahaha, para ahli dari 5 faksi tertawa. Penguasa Suci Taichu dengan bercanda berkata, penguasa suci kekacauan, Evergreen memiliki stamina yang baik, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Penguasa Suci Kekacauan berkata, bagaimana kamu tahu dia memiliki stamina yang baik? Sudahkah kamu mencobanya? Dengan kata-kata ini, penguasa suci awal dipenuhi dengan rasa malu. Xiao Chonglou menepuk pundak penguasa suci Taichu dan berkata, jangan bercanda dengannya, bukannya kamu tidak tahu tentang mulutnya, berapa banyak pria yang esensinya terkuras olehnya. Apa? Kamu ingin mencobanya juga? Chaos Saint Lord berkata sambil mengedipkan mata, Xiao Chonglou, jika kau ingin mencobanya, temui aku malam ini. Xiao Chonglou berkata, aku tidak bisa melakukannya sendiri, mengapa kita semua tidak pergi bersama? Chaos Holy Lord tidak hanya tidak marah, tetapi malah berkata dengan manis, bagus, aku akan menunggumu, yang tidak datang adalah seekor anjing. 5 faksi aliansi ahli dahi langsung berkeringat dingin, meskipun Chaos Holy Lord terlihat bagus, sosoknya sangat bagus, konon teknologinya juga sangat bagus, tetapi sedikit. Baiklah, tidak ada lelucon lagi, turun ke bisnis itu penting. Penguasa surgawi yang tak terbatas berkata. Semua orang juga menyingkirkan senyum mereka. Li Changqing mengambil satu langkah ke depan, siap untuk melompat ke dalam formasi pertempuran Raja Besar dan bertarung melawan Yun San sampai mati. Namun, tepat pada saat ini, sebuah getaran datang dari lengannya. Makhluk tak bermata mana yang mengirimiku pesan saat ini, tidakkah kamu tahu bahwa aku akan berurusan dengan Yun San? Selama aku membunuh Yun San, namaku, Li Changqing, akan bergema di seluruh dunia kultivasi. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkanku. Li Changqing mengabaikannya dan berdiri di pagar kapal perang perunggu dan hendak melompat ke bawah. Tiba-tiba, slip giok transmisi di tangannya bergerak dengan cepat. Gelandangan, siapa si orang yang berulang kali merusak perbuatan baikku? Saat kita kembali, aku harus mengulitimu. Li Changqing tentu saja marah, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Batu giok pemanggil di tangannya terus bergetar. Selain itu, pada awalnya, hanya satu bagian dari slip giok pemanggil yang bergerak, dan kemudian, yang kedua, ketiga, keempat. Tak terhitung banyaknya orang yang mengiriminya pesan. Sebagai senior agung dari Tanah Suci Taichu, dia tahu bahwa jika ini bukan situasi yang sangat mendesak, tidak akan ada begitu banyak orang yang mengirimkan pesan kepadanya. Hanya saja dia bingung apa yang telah terjadi. Li Changqing mengeluarkan selembar batu giok dari sakunya, memindainya, dan wajahnya berubah dengan keras. Hanya untuk melihat sebuah kalimat yang tertulis di atas slip giok transmisi, Ye Wusang seorang diri menyerang Tanah Suci dan membunuh semua orang. Apa? Ye Wusang pergi ke Tanah Suci Taichu. Dan dia bahkan membunuh 4 penjuru. Li Changqing sedikit tidak percaya dan buru-buru mengeluarkan beberapa slip giok transmisi lagi dan menemukan bahwa itu semua tentang Ye Wusang. Ye Wusang membunuh murid-murid Tanah Suci dan darah mengalir. Ye Wusang membunuh seorang senior suci, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanah Suci menderita banyak kematian dan luka-luki, Ye Wusang merampas harta dan membunuh orang. Tanah Suci dalam keadaan darurat, tolong segera kembali untuk membantu, Senior Agung.
Tanah suci dalam bahaya, penyelamatan sangat mendesak. Senior Agung, cepatlah kembali, jika Anda tidak kembali, tanah suci akan mati. Semua pesan ini dikirim oleh sesepuh dan murid inti tanah suci, dan tidak akan pernah salah. Dengan kata lain, Ye Wusang telah memanfaatkan ketidakhadiran mereka di tanah suci dan telah membunuh jalan masuk ke tanah suci Taichu. Li Changqing terkejut dan marah saat dia berdiri di tempat, wajah tuannya biru besi dan matanya mengeluarkan api. Wu Ji bertanya, "Saudara Li, mengapa Anda belum bergerak?" Li Changqing kembali sadar dan berkata, "Wu Ji, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Dewa yang Maha Kudus, mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, di mata kerumunan yang bingung, Li Changqing buru-buru menarik Tuan Suci Taichou ke samping. Evergreen, ada apa? Penguasa suci Taichu juga bingung. Li Changqing tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerahkan slip giok pemanggil kepada penguasa suci Taichu. Setelah membaca isinya, penguasa suci Taichu sangat marah. Kutu kupret, beraninya dia. Dewa suci primordial tertinggi mengeluarkan raungan keras, aura pembunuhnya melesat ke langit, dan slip giok transmisi di tangannya langsung berubah menjadi bubuk. Siapapun bisa melihat bahwa Tuan Suci Taichou sangat marah. Para ahli dari aliansi 5 faksi melihat ke atas. Li Changqing mentransmisikan suaranya dan bertanya, "Tanah suci dalam keadaan darurat, kita harus segera kembali untuk membantu. Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Changqing layak menjadi senior agung Tanah Suci Taichu, dan dia sangat berhati-hati dalam bertindak. Meskipun para ahli yang hadir, semuanya adalah sekutu, dia tetap memilih untuk mengirimkan suaranya untuk bertanya kepada Tuan Suci Taichu. Serangan Ye Wusang ke Tanah Suci Taichu adalah peristiwa yang menggemparkan. Namun, dapat dikatakan bahwa sejak terciptanya Tanah Suci Taichu, tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Untuk menyerang seorang diri klan teratas di Tanah Terbuang Timur, siapa yang berani berpikir? Siapa yang berani melakukannya? Sebaliknya, Ye Wusang melakukan hal itu. Jika klan lain mengetahuinya, bukankah mereka akan mati tertawa di Tanah Suci Taichou? Tuan Suci memimpin para ahlinya dan menyerang klan pedang King Yun, tetapi tanpa diduga, dia dijungkir balikkan oleh sarang orang lain. Klan teratas di Wastelen Timur bahkan tidak bisa menghentikan seorang Ye Wusang, bukankah itu akan membuat orang tertawa ketika mereka mengatakannya? Selain itu, meskipun kelima klan tersebut bersekutu, pada kenyataannya, setiap orang memiliki agenda mereka sendiri. Jika klan lain mengetahui bahwa Tanah Suci Taichu telah mengalami perubahan besar, tidak ada jaminan bahwa klan lain tidak akan memanfaatkan ini untuk memancing di perairan yang bermasalah. Terutama Wu Ji Tianxun, yang berambisi dan sudah lama ingin menyatukan Tanah Gurun Timur dan menjadi satu-satunya yang melakukannya. Jika dia mengetahui hal ini, mungkin setelah dia menyapu bersih klan pedang King Yun, dia akan segera membunuh jalannya ke Tanah Suci Taichou. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh diketahui oleh mereka. Tuan Suci Taichou bahkan tidak memikirkannya dan menjawab dalam transmisi suara, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kembali ke Tanah Suci. Jika kita tidak kembali, sarang lama akan dihancurkan. Evergreen, panggil yang lain. Kita akan segera kembali." Li Changqing mentransmisikan suaranya dan berkata, "Ya Dewa, tunggu. Saat ini 5 faksi bersekutu untuk menyerang klan pedang awan hijau. Jika kita pergi saat ini, kita akan berniat melarikan diri dari pertempuran. 4 faksi lainnya pasti tidak akan puas dengan pendekatan kita, dan mungkin, setelah mereka menghancurkan klan pedang King Yun, mereka akan segera berbalik arah untuk pergi ke Tanah Suci Taichu kita. Jadi risiko untuk pergi terlalu besar. Juga, formasi pedang pelindung klan pedang King Yun telah terbuka, dan dengan 5 ahli dari 5 klan yang datang bersama, klan pedang King Yun pasti akan dihancurkan. Jika kita pergi sekarang, maka ketika 4 faksi lainnya memusnahkan klan pedang King Yun, kita dari Tanah Suci Taichu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari keuntungannya. Pada saat itu, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, tapi kita juga harus menjaga agar keempat faksi itu tidak ikut dengan kita." Penguasa Suci Taichou mengeluh, "Tidak cukup baik untuk pergi, juga tidak cukup baik untuk tidak pergi, bagaimana menurutmu?" Li Changqing berkata, "Bawahan saya memiliki cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tuan Suci,
Anda memimpin para ahli klan untuk tinggal di sini dan bergabung dengan 4 klan lainnya untuk memusnahkan klan pedang King Yun. Bawahan saya akan segera bergegas kembali untuk berurusan dengan Ye Wusang. Tuan Suci Taichu sedikit gelisah dan bertanya, apakah Anda bisa melakukannya sendiri? Tuan Suci, apakah Anda tidak jelas tentang kekuatan saya? Li Changqing berkata, Anda telah membaca dengan cermat isi slip giok transmisi tadi, bukan? Ye Wusang hanya berada di alam suci, aku bisa menghadapinya. Tuan Suci Taichu masih sedikit khawatir, tapi... Tuan Suci, situasinya mendesak, jadi jangan ragu. Li Changqing berkata, saya akan segera bergegas kembali sekarang untuk menyelesaikan Ye Wusang dan menenangkan kekacauan ini. Selain itu, berita apapun tentang masalah ini harus diblokir, dan tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya selain mereka yang berasal dari tanah suci kita. Bahkan setelah menyelesaikan Ye Wusang, masalah ini tidak boleh diketahui orang lain, jika tidak, di mana wajahmu akan beristirahat. Tuan Suci, tanpa basa-basi lagi, saya akan kembali sekarang. Seperti yang terjadi, kami hanya bisa melakukan apa yang Anda katakan. Tuan Suci Taichu menasihati, Evergreen, kelangsungan hidup tanah suci bergantung padamu. Kamu tidak boleh mengecewakanku, jika tidak, kita akan menjadi orang berdosa yang kekal di tanah suci. Li Changqing meyakinkan, tolong jangan khawatir Tuan Suci, saya akan melakukan yang terbaik. Ye Wusang ingin menghancurkan tanah suci kecuali jika dia menginjak mayat saya. Tuan Suci Taichu berkata, baiklah, Anda pergi dulu, saya akan menjelaskan kepada Wu Ji dan yang lainnya nanti. Jaga dirimu, Tuan Suci. Setelah Li Changqing selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, merobek kehampaan dan menghilang. Adegan ini mengejutkan yang lain. Apa yang terjadi? Bukankah saudara Li akan berurusan dengan Yun San? Kenapa dia pergi? Penguasa Suci Taichu kembali ke posisi semula dan berkata dengan wajah meminta maaf, saudara-saudara Dao, saya benar-benar minta maaf. Kami memiliki situasi di tanah suci kami dan Evergreen harus segera kembali. Penguasa surgawi Wu Ji bertanya, apa yang sebenarnya terjadi sehingga Li Changqing harus bergegas kembali sekarang? Bapak Suci Taichu menjelaskan, Wu Ji tidak tahu, putra saya yang tidak kompeten telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, dan baru sekarang saya menerima kabar bahwa putra saya sedang sekarat. Jadi ternyata selama pengasingannya, putra saya tidak berlatih kungfu, melainkan mengumpulkan sekelompok wanita cantik untuk melakukan perselingkuhan. Beberapa tahun kemudian, badannya sudah terlalu lemah, dan baru saja, dia hampir mati. Para ahli yang tinggal di tanah suci tidak dapat melakukan apa-apa, itu sebabnya saya meminta Evergreen untuk segera kembali. Aku tidak menyangka bahwa pada saat yang begitu penting untuk menyerang klan pedang awan hijau, putraku akan melakukan pertunjukan seperti itu benar-benar membuatku kesal. Kerumunan tercengang setelah mendengar ini. Tidak pernah dalam sejuta tahun mereka akan berpikir bahwa putra dari Dewa Suci Taichu akan benar-benar pandai bermain. Bahkan, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini hanyalah alasan untuk Tuan Suci Taichu? Jika dia tidak menghitamkan dirinya sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Chaos Holy Lord tersenyum dan berkata kepada Taichu Holy Lord, berbaliklah dan kirim putramu ke tanah suci Chaos kami. Aku akan menemukan sekelompok gadis untuk melayaninya. Jangan khawatir, gadis-gadis yang kumiliki di sana akan menggunakan metode kultivasi ganda. Mereka tidak akan menguras esensi putramu. Penguasa suci Taichu menghela nafas. Penguasa suci kekacauan tidak bercanda. Meskipun skandal keluarga tidak dapat disebarkan di luar, tetapi kita semua adalah sekutu. Saya katakan kepada kalian, Anda tidak dapat menyebarkannya atau saya tidak bisa menjadi manusia. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting Saint Lord Taichu sangat bagus, dan kerumunan orang tidak curiga. Dewa suci kuno yang terpencil berkata, ini dia pertanyaannya, awalnya Li Changqing yang akan berurusan dengan Yun San, sekarang setelah dia pergi, siapa yang akan berurusan dengan Yun San? Adegan itu hening. Aku akan melakukannya. Feng Wanli berkata, itu hanya Yun San biasa, aku akan menebasnya sampai mati dengan satu tebasan. Kerumunan bersukacita dan hendak menepuk punggung Feng Wanli ketika mereka mendengar Wu Ji Tianxun minum omong kosong. Feng Wanli tercengang, kakak, aku. Kamu apa yang kamu? 5 sekolah ahli ada di sini,
apa yang kamu lakukan? Wuji menegur, kamu adalah raja bijak, jika kamu bergerak, lalu bagaimana lagi orang lain bisa bergerak? Klan perbaikan surga dan 3 tempat suci yang agung, dengan begitu banyak orang yang kuat, siapa di antara mereka yang bukan orang yang memiliki bakat luar biasa? Tahukah kamu bahwa banyak dari mereka juga ingin membunuh Yun San? Jika kamu membunuh Yun San dan tidak memberi orang lain kesempatan untuk mencuri kesuksesan pertempuran mereka, orang lain akan mengeluh tentang kamu. Apakah kamu mengerti? Feng Wanli tidak bereaksi sejenak, tetapi masih berkata, pelajaran kakak laki-laki itu benar, saya tidak akan mengambil kesempatan ini, saya akan membiarkan Anda 4 faksi memilikinya. Yang lain mengutuk di dalam hati mereka, ini bukan kesempatan, ini jelas sebuah lubang. Wuji Tianzun mengikuti dan berkata, kursi ini adalah itu, siapa yang bisa membunuh Yun San, pujian pertama. Kalian 4 faksi, sumbangkan seseorang. Klan pengubah surga dan 3 tanah suci besar mulai mendiskusikan kandidat untuk menghadapi Gunung Awan. Di sisi lain, Feng Wanli mentransmisikan suaranya dan bertanya kepada Wuji, kakak, mengapa Anda menghentikan saya? Sebenarnya, aku bisa dengan mudah menghabisi Yun San sendirian dan menghemat waktu. Wuji mentransmisikan suara dan berkata, bagi kultivator seperti saya, hal terakhir yang kita butuhkan adalah waktu. Aku tahu kekuatanmu dengan sangat baik, jika kamu bergerak, Yun San pasti akan mati. Namun, tidak mungkin kita, klan Yin Yang, dapat melakukan upaya kami sementara beberapa klan lainnya duduk dan menikmati manfaatnya, bukan? Feng Wanli berkata, meskipun Yun San adalah kura-kura dalam toples, dia memiliki kekuatan yang baik dan merupakan pedang abadi. Kecuali Xiao Chonglou dan 3 guru suci secara pribadi bergerak, saya khawatir jika kita mengirim orang lain untuk berurusan dengan Yun San, mereka akan mati. Wuji Tianzun tertawa dingin, orang-orang yang akan mati berasal dari beberapa klan mereka, apa yang kamu khawatirkan? Feng Wanli membeku. Wuji mengikuti, alasan mengapa saya ingin mereka berurusan dengan Gunung Awan adalah untuk menghabiskan kekuatan mereka. Semakin banyak kekuatan klan perbaikan surga dan 3 tanah suci besar terkuras, semakin baik bagi kita. Mungkin, kita bisa membersihkan klan pengubah surga dan 3 tanah suci besar sepotong demi sepotong setelah menghancurkan klan pedang awan hijau. Pada saat itu, kau dan aku akan menjadi penguasa tanah gurun timur. Hanya pada titik inilah Feng Wanli benar-benar memahami niat Wuji, dan mendengar kata-kata ini, hatinya mendidih dengan darah. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia telah mendengarkan kata-kata Wuji. Feng Wanli berkata, untungnya, kakak laki-laki menghalangiku, kalau tidak, aku akan merusak perbuatan baik kakak laki-laki. Wuji berkata, kakak, kamu harus mengerti bahwa menjadikan klan Yin yang sebagai klan nomor 1 di Tanah Gurun Timur hanyalah langkah pertama dari rencanaku. Rencana langkah kedua saya adalah membuat klan Yin yang mendominasi Tanah Sisa Timur. Selama kita menjadi penguasa di Tanah Sisa Timur, maka dalam waktu dekat, kita akan bisa menyapu Punggungan Selatan, memusnahkan domain utara, menekan benua tengah, dan membuat gurun barat takluk. Feng Wanli tertegun. Dia tidak menyangka bahwa ambisi Wuji begitu besar sehingga dia tidak hanya ingin menjadi penguasa Tanah Gurun Timur, tetapi dia juga ingin menjadi orang nomor 1 di dunia kultivasi. Tentu saja, semua ini adalah keinginan utama saya. Wuji berkata, keinginan utama saya adalah agar kita berdua menyaksikan Dao dan menjadi raja. Pikirkanlah, selama kita menjadi penguasa dunia kultivasi, jika kita tidak menjadi raja, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi raja? Jika kita tidak menyaksikan Tao, siapa yang berani menyaksikan Tao? Pikirkan lagi, jika klan Yin yang kita menghasilkan 2 kultivator raja yang hebat secara tiba-tiba, apa artinya itu? Itu berarti klan Yin yang kita bisa menekan beberapa era, dan kita berdua bisa tetap terkenal sepanjang masa, dan selama umat manusia ada selama 1 hari, perbuatan Anda dan saya akan diwariskan selamanya. Feng Wanli sangat bersemangat dan berkata, kakak, saya akan mendengarkan Anda, jika Anda mengatakan apa yang harus dilakukan, saya akan melakukannya. Wuji Tianzun mengangguk sedikit dan mendongak ke arah klan pengubah surga dan 3 tanah suci besar, keempat faksi masih mendiskusikan kandidat mereka. Tuan-tuan,
Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, sementara kekuatan Yun San belum pulih, kalian harus bergegas dan bergerak untuk membunuhnya. Wu Ji mendesak. Beberapa saat kemudian, keempat faksi akhirnya mendiskusikan siapa yang akan menghadapi Yun San. Wu Ji, semua orang telah diatur. Penguasa suci Taichou berkata. Ayo lakukan sebelum terlambat. Wu Ji tidak bertanya kepada penguasa suci Taichou siapa para ahli yang mereka kirimkan. Dia tidak ingin mengetahuinya, itu tidak ada hubungannya dengan dia apakah mereka hidup atau mati. Detik berikutnya, kekuatan suci menyebar ke langit. Beberapa sosok meninggalkan kapal perang perunggu, lalu mengambil langkah dalam kehampaan. Mereka bagaikan dewa iblis yang ingin meruntuhkan langit. Saat mereka berjalan dalam kehampaan, langkah mereka lambat, tetapi aura di badan mereka menakutkan, dan setiap gerakan yang mereka lakukan tampaknya selaras dengan dao langit dan bumi, memancarkan cahaya langit yang tak ada habisnya. 8 orang, 8 kultivator Sein penuh. Klan pengubah surga dan 3 tanah suci besar masing-masing telah mengirim 2 kultivator Sein, dan di antara mereka, dari tanah suci kekacauan adalah 2 Sein wanita. Kedua orang suci wanita itu memiliki wajah yang sangat muda, tidak ada satu kerutan pun yang terlihat di wajah mereka. Mereka sangat cantik dan mengenakan rok panjang, dan ketika teratai emas 3 inci itu bergerak, pinggang mereka meliuk-liuk, dan kaki putih panjang mereka yang tersembunyi di balik rok panjang itu tampak menjulang, menarik perhatian banyak orang. Mereka membawa energi yang menawan, dan di antara tangan dan kaki mereka memikat ribuan orang. Beberapa murid laki-laki muda dari klan pedang awan hijau memiringkan kepala mereka dan menatap 2 orang suci wanita dari tanah suci Chaos, diam-diam meneguk air liur mereka. 8 orang suci bergerak maju berdampingan. Segala macam cahaya langit menari-nari di sekitar mereka, dan samar-samar, sepertinya ada suara dao agung yang terdengar, seolah-olah itu mengiringi mereka. Sungguh menakutkan. Segera setelah itu, badan 8 orang suci melompat dan mendarat dalam formasi pertempuran Raja Agung dari ketinggian. 8 orang itu berbaris dan muncul di hadapan Yun San, tidak menyembunyikan niat membunuh di badan mereka. Melihat pemandangan ini, murid-murid klan pedang awan hijau, satu persatu, merasa seperti disiram baskom berisi air es, mendinginkan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. 8 orang suci, bagaimana mereka bisa menolak? Seperti kata pepatah, sulit untuk menopang satu pohon. Bahkan jika patriark berada di alam orang suci agung, tetapi setelah pertempuran dengan Shen Peidou, esensinya tidak berada di puncaknya, akan sulit untuk melawan begitu banyak kultivator. Painted Sword Immortal yang tinggi dan perkasa, dalam kebalikan dari perilakunya yang biasa, mengutuk 8 lawan 1, apakah orang-orang ini masih ingin tidak tahu malu? Wine Sword Immortal berkata dengan suara yang dalam, mereka di sini untuk menghancurkan klan kita, untuk apa mereka membutuhkan wajah? Pedang catur abadi berkata dengan marah, sial, jika bukan karena Shen Peidou mengkhianati klan dengan 9 senior lainnya dan berurusan dengan 8 orang suci itu, tidak perlu bagi penguasa untuk mengambil tindakan. Sudah terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Booksword Immortal mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan rasa bersalah, aku hanya benci karena aku biasanya tidak berlatih keras. Jika aku bisa menerobos ke alam Sein, maka aku akan bisa membantu Sovereign. Wine Sword Immortal menatap 5 ahli klan di kehampaan dan berkata, ini baru permulaan. Bahkan jika Sovereign membunuh ke-8 orang suci itu, selanjutnya, masih akan ada para ahli untuk menghadapinya. Sebagai senior dari klan pedang awan hijau, kami berbagi kekhawatiran patriark di atas, dan meringankan kesulitan para murid di bawah. Bahkan jika kita bukan orang suci, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat patriark dikepung oleh begitu banyak ahli. 3 saudara senior, mengapa kita tidak pergi dan mencoba menghentikan beberapa orang kudus untuk patriark? Bagaimana menurut kalian? 3 pedang abadi lainnya menganggukkan kepala. Pada saat itu, keempat pedang abadi berjalan menuju formasi pertempuran Raja Agung. Mundur kembali, suara Yun San terdengar, kaki keempat pedang abadi itu bergerak, dan pedang anggur abadi berkata, Patriark. Ikuti perintah. Suara Yun San dipenuhi dengan keagungan yang tak tertahankan. Keempat pedang abadi tidak punya pilihan selain kembali ke posisi semula. Dalam formasi pertempuran Raja Agung.
Seorang kultivator suci dari tanah suci Taichu mencibir, Master klan Yun San, aku tidak menyangka bahwa klan pedang King Yunmu yang besar bahkan tidak dapat menemukan satupun orang suci selain dirimu. Apakah ini masih menjadi klan nomor 1 di padang pasir timur? Seorang suci wanita dari tanah suci Chaos tertawa dengan lembut, Master klan Yun San, semuanya telah sampai pada titik ini. Terus melawan hanyalah jalan buntu. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda sebaiknya menyerah dan bergabung dengan kami di tanah suci Chaos. Kami akan mengajari Anda metode kultivasi ganda, cekikikan. Petik 2. Siapa tahu, wajah Yun San tidak bisa melihat sedikit pun rasa takut. Suara dingin, omong kosong sudah cukup. Jika sudah cukup dikatakan, maka kamu bisa melanjutkan perjalanan. Ketika Yun San mengatakan hal ini, kedelapan orang suci sangat marah. Yun San, kamu sangat sombong. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Aku beritahu kamu, sebentar lagi kamu akan mati, dan klan pedang King Yunmu akan dihancurkan. Jangan mengira kamu masih pemimpin klan dari klan nomor 1 di padang pasir timur. Klan pedang King Yunmu bahkan tidak bisa menemukan orang suci selain dirimu. Ada apa dengan kesombongan itu? Menghadapi teguran dari 8 orang suci, wajah Yun San tenang saat dia dengan cuek berkata, karena aku masih hidup, aku masih pemimpin klan dari klan pedang King Yun. Mengesampingkan itu di waktu normal, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Di mataku, kamu tidak lain hanyalah sekumpulan sampah. 8 orang suci sangat marah, kamu apa kamu? Apa kau sudah cukup menggonggong? Jika sudah cukup, pergilah bersama. Yun San berkata dengan suara dingin, jika Anda ingin menghancurkan klan pedang King Yun, maka langkahkan kaki Anda ke atas mayat saya. 8 orang suci sangat marah. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan seseorang yang akan mati. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Seorang santo wanita dari tanah suci Chaos memimpin, dan segera setelah dia muncul, cambuk panjang berwarna perak muncul di tangannya. Cambuk panjang ini adalah senjata suci. Karena Anda tidak tahu bagaimana harus bersikap, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda dalam perjalanan. Cambuk wanita Sein menyerang seperti senjata yang sangat tajam, membawa cahaya tak berujung saat disambar ke arah wajah Yun San. Seketika, cahaya itu menyelimuti Yun San. Menghadapi serangan yang kuat, wajah Yun San tidak berubah. Dia bahkan tidak bergerak untuk menghindar saat dia berdiri diam dan bahkan tidak bergerak untuk menghindar. Sebaliknya, dia dengan lembut mengulurkan 2 jarinya dan menyelidiki ke depan. Dalam sekejap, semua cahaya menghilang, hanya untuk melihat bahwa cambuk itu ditangkap oleh Yun San dengan 2 jari. Apa? Orang bijak wanita itu terkejut dan ingin menarik kembali cambuknya, tetapi Yun San tiba-tiba membawa jari-jarinya ke arah lengannya dengan kuat. Seketika, santo wanita itu merasakan kekuatan agung yang datang dari cambuk itu, diikuti oleh badannya yang tanpa sadar terbang lebih dekat ke arah Yun San. Momen berikutnya, Yun San mencengkeram leher seputih salju dari santo perempuan itu. Baru pada saat inilah santo perempuan itu ingat bahwa Yun San adalah seorang santo agung yang kuat. Patriark Yun San, tolong ampuni nyawaku. Orang suci wanita itu panik dan langsung memohon ampun. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggunakan tekniknya yang menawan, mencoba merayu Yun San. Segera, 2 kilatan kemerahan melayang di wajahnya yang cantik, matanya berkedip saat dia menatap Yun San dengan air di matanya, dan dia bahkan mengangkat payudaranya yang menjulang tinggi. Yun San mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut membelai wajah santa wanita itu sambil berkata, sungguh kecantikan yang langka, aku merasa kasihan padanya. Santo wanita itu mengambil kesempatan untuk mengatakan, Patriark Yun San, selama Anda membiarkan saya pergi, mulai sekarang, saya akan menjadi orang Anda, bermainlah dengan saya sesuka Anda. Mata Yun San berbinar, benarkah? 1000 kali benar. Orang bijak wanita itu berkata, saya tahu banyak pose. Tangan yang digunakan Yun San untuk membelai santa wanita itu tiba-tiba mengilhami segumpal ki pedang yang menembus alis santa wanita itu. Seketika itu juga, Yuan Shen dari santo wanita itu tertembus. Sebelum meninggal, matanya terbuka lebar dan dengan marah bertanya kepada Yun San, mengapa? Yun San mematahkan leher wanita suci itu dan melemparkan badannya ke tanah.
mengatakan, aku terlalu kotor untuk orang-orang di tanah suci kekacauan. Mendengar ini, Chaos Saint Lord yang berdiri di atas kapal perang perunggu sangat marah. Bagus kamu Yun San, beraninya kamu mempermalukan tanah suci kekacauan kami. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Penguasa suci kekacauan sangat marah sehingga badan halusnya bergetar, dan gelombang berdesir di depannya, menarik banyak mata. Yun San mengabaikan 7 orang suci lainnya dan menatap Chaos Holy Lord, berkata, saya tidak ingin melawan Anda, saya takut mengotori tangan saya. Kamu, mata Chaos Saint Lord menyala dengan amarah, lalu tertawa kecil, aku tahu, Yun San kamu sengaja memprovokasiku, kamu ingin menarikku ke punggungmu sebelum kamu mati, kan? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Namun, nanti, ketika kamu hanya memiliki 1 nafas tersisa, aku akan meminta Wuji untuk meninggalkan hidupmu. Aku akan membawamu kembali ke tanah suci kekacauan dan menyiksamu siang dan malam, sehingga kamu tidak akan bisa mengemis untuk hidup atau mati. Meskipun Chaos Secret Lord memiliki senyuman di wajahnya, tapi nadanya sangat dingin saat dia berkata, aku akan memberitahumu bahwa pria yang menyinggung perasaan seorang wanita akan mengalami akhir yang menyedihkan. Mulut Yun San tidak kenal ampun, dengan jijai berkata, wanita macam apa yang kamu anggap, paling-paling hanya kereta umum. Bagus kamu Yun San, kamu tunggu aku, kamu tunggu aku. Penguasa Chaos Saint sangat marah sampai dia hampir memuntahkan darah saat dia menyerbu ke-7 orang suci lainnya dan meraung, untuk apa kalian masih dengan bodohnya berdiri di sana? Serang aku dan bunuh dia. Pada saat itu, 7 kultivator Saint yang tersisa menyerang pada saat yang sama, membunuh Yun San bersama-sama. Segera, semua jenis sinar cahaya terbang, terjalin dengan aura pembunuhan yang kuat, dan seketika medan perang bergemuruh dan bersenandung, seperti genderang langit yang meledok. Ke-7 orang suci menggabungkan upaya mereka untuk melakukan pukulan, dan sebuah lubang hitam muncul di depan mereka, seolah-olah aura kacau memenuhi area tersebut, menakutkan hingga ekstrim. Beruntung ada formasi pertempuran Raja Besar yang menjaga daerah itu, jika tidak, dikhawatirkan bahwa 1000 mil kelilingnya akan rata dengan tanah. Namun, Gunung Awan sangat tenang. Matanya tegas saat dia mengabaikan serangan gabungan dari 7 orang suci, memegang pedang pemenggal kepala langit dan menebas cahaya pedang. Langit runtuh dan tanah retak. Cahaya pedang tak terbendung, dan dalam sekejap, serangan gabungan dari 7 orang suci itu hancur berkeping-keping. Keterkejutan muncul di wajah ke-7 orang suci, dan ada perasaan bulu kuduk berdiri. Kamu seharusnya tidak datang ke sini, apalagi mengacaukanku. Saat Yun San berbicara, dia sudah mengambil langkah maju dengan pedang pemenggalan langit. Dentang, sebuah pedang terpotong. Cahaya pedang itu setinggi 10.000 kaki, penuh dengan aura ketajaman yang tak tertandingi. Ke-7 orang suci sekali lagi bergabung dan mencoba untuk memblokir cahaya pedang, tapi tak disangka, tepat saat kekuatan yang mereka hantamkan bertabrakan dengan cahaya pedang, mereka terkejut dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Cara mereka memandang Yun San menjadi ketakutan. Cepat mainkan kartu bawahmu, atau kita bukan tandingannya. Seorang suci berkata. Bunyi. Ke-7 Saint membuat kartu bawah mereka dan meraung serempak saat mereka membunuh Yun San. Yun San mengayunkan pedangnya, dan Saint yang pertama kali menyerbu ke depannya langsung terbelah 2 dengan pedang, badannya sekarat. Swiss. Kemudian, Yun San dengan cepat memotong 2 pedang, memotong 2 kultivator Saint di bawah pedangnya. Dalam sekejap mata, 3 kultivator Saint mati, dan darah terbang dalam formasi pertempuran permaisuri agung. Yun San membunuh 3 orang suci berturut-turut, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, lalu menatap 3 orang suci lainnya dan mengayunkan pedangnya. Dentang, pedang itu tak terbendung seperti pelangi. Kepala ke-3 orang suci itu dipenggal oleh 1 pedang. Pada akhirnya, seorang santo wanita dari tanah suci Chaos tetap tinggal. Melihat Yun San menatapnya, kaki Saint wanita itu gemetar saat dia berkata dengan ngeri, "Jangan bunuh aku." Sebelum kata-kata itu diucapkan, dia bergegas ke langit, ingin melarikan diri kembali ke kapal perang perunggu. Siapa tahu, kecepatan Yun San bahkan lebih cepat. Karena kamu ada di sini, apa gunanya melarikan diri? Yun San mengirim pedang ke arah langit.
Santo wanita dari tanah suci Chaos hancur oleh pedang. Bersambung.